Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi wa alim jema'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu wa amraqna wahyak warzuqna fahaman na'lamu bihi kaifa najika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahaman nabiyina hadzal mursalin ilham al-malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa inna khairal umur muhdatsatuha fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khair hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa bisanad al-mutasil ila al-hafidz Jalaluddin Suyuti rahimallahu al-mu'ti wa nafa'na bihi bi ulumihi wa adu alina min barakatihi wa asrarihi biham fid darin amin. Qala rahimahullah wa radi anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani malakun birisalatin minallah azza wajal thumma rafa'a rijlahu wal ukhra fil ardi lam yarfa'ha rawahu Ta'sin an Abi Hurairah hadisun hasanun. Ata nekani ni ingsun sapa malakun malaikat atani malakun atani atin min indi rabbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min indi rabbi azza wajal faqal man shalla alaika min ummatik sholatan qad kataballahu lahu biha asra hasanat wa maha anhu asra sayiat wa rafa'alahu asra darajat wa radda alaihi mislaha. Rawahu Hamim an Abi Talhah hadisun hasan. Ata nekani ni ingsun sapa atin malaikat kang nekani sapa atin malaikat nekani min indi rabbi saka ngersane pangeran ingsun azza wajal. Min indi rabbi saking ngersane pangeran ingsun azza maha kuat sapa rabbi wa jalla lan maha agung sapa rabbi. Di kitab Jami'ul Kabir langsung disebut namanya. Atin ini disebut Jibril. Kalau di sini atin min indi rabbi. Ata nekani ini ingsun sapa atin malaikat kang nekani. Dalam Jam'us Shaghirnya Imam Suyuti Jibril, nyebut langsung Jibril. Min indi rabbi saking ngersani pengen ingsun faqala nuli dawuh sapa atin faqala nul dawuh sapa atin rupani dawuh man shalla alaika min ummatik man utai sapa niku shalla lamun maca sholawat sapa man shalla lamun ndongaaken tambahi rahmat sapa man shalla lamun ndongaaken tambahi rahmat sapa man to maca sholawat sapa man alaika ing ngatasi panjenengan Rasulullah man mau min ummatika kang sangka umat panjenengan min ummatika sangka umat panjenengan sholatan kelawan siji sholatan kelawan siji tambahi rahmat kataba mongko nyatet sapa Allah
lahu manfaat kediman biya kelawan solatan asro hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Asro hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Wa mahalan nglebur, wa mahalan ngilangi to nglebur busek sapa Allah Rabbi, wa sapa Allah kata Allah, wa mahalan busek sapa Allah anhu sangka man, anhu saka man asra sayiatin ing 10 pira-pira dosa. Asra sayiatin ing 10 pira-pira dosa. Wa rafa'alan ngluhuraken ngangkat sapa Rabbi Allah, wa rafa'alan ngluhuraken sapa Allah lahu maring man asal darajatin ing 10 pira-pira derajat. Waradda alaihi mislah, waradda alaihi mislaha, lan balekaken sapa Allah bales alaihi ngesiman mislaha ing sebadane salatan, mislaha ing sebadane salatan. Rawahu Mim an Abi Thalhah hadisun hasan. Hadis nomor 91 masih tetap menerangkan bagaimana Jibril terus menjalankan tugas sebagai kurir, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berjalan selama hidup Rasulullah sejak dipilih dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu tindakan, ucapan, perilaku, dan semuanya termasuk diam beliau adalah kontrol daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Illa wahyu yuha. Illa wahyu yuha. Jadi itu kontrol. Jadi tidak bisa salah kalau menurut kontrol wahyu ini. Malaikat yang datang walaupun tidak disebut namanya, tapi ada beberapa riwayat termasuk dalam kitab Jami'ul Kabirnya Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti punya Jami'ul Shaghir, punya Jami'ul Kabir yang puluhan jilid. Ya. Kalau Jami'ul Shaghir ini hanya pengambilan petilan dari Jami'ul Kabir. Malaikat Jibril ya ditentukan di sana, nama disebutkan jelas. Atin di situ adalah malaikat Jibril. Membawa risalah, membawa tugas dari Allah, yaitu menyampaikan bahwa barang siapa yang mau membacakan sholawat, artinya mendoakan tambahnya rahmat kepadamu ya Rasulullah, satu saja, maka Allah akan mencatat sebagai balasan pelipatan 10 kali kebaikan. Jadi satu sholat sama dengan dibalas sama dengan 10 kebaikan, 10 kasih sayang. Ini menurut kaidah al-hasanat bi asri amsalihah. Itu batas terkecil, batas paling sedikit. Bisa berlebih, ya, bisa berlipat sampai 700 kali lipat, bahkan ila am'afin katsirah, lebih daripada 700 kali lipat. Wallahu dzu fadlin azim. Ya, karena Allah zat yang memiliki anugerah yang agung. Jadi berapapun tidak sulit bagi Allah. Apalagi kalau dihitung
sholawat itu bukan hasanah wahidah, tapi hasanat muta'addidah. Ya, hasanat muta'addidah. Memang rangkaiannya satu, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rangkaiannya, jadi dilipatkan 10. Tapi di dalamnya ada beberapa hasanat. Ya, ada hasanat mahabbah, ada hasanat tanda orang yang cinta adalah selalu memperbanyak atau selalu menyebut-nyebut namanya. Itu juga hasanat. Dan hati selalu ta'alluq pada nabinya karena membaca sholawat tersebut. Itu juga hasanat. Jadi kalau dihitung tarkibnya saja, kumpulan kalimatnya memang sekali. Tapi di situ ada beberapa hasanat. Ya. Baiklah, kita sebutkan itu sebagai satu hasanat dari segi tarkibnya, berarti 10. Tapi banyak percontohan dalam Al-Quran, 10 itu bisa dinaikkan lagi menjadi 700. Bahkan 700 dinaikkan lagi sampai pada lipatan-lipatan yang banyak sekali, ya, bahkan sampai tanpa batas. Makanya di beberapa kitab banyak menerangkan tentang faedah-faedah membaca sholawat. Puluhan, bahkan mencapai 100 faedah, ya, tentang faedah-faedah daripada baca sholawat itu tadi. Kalau itu sekali, kalau 2 kali, 3 kali, 10 kali, 1000 kali, ya kita tidak bisa membayangkan. Satu saja balasan, ya, karena menurut kaidah yang umum dari segi jenis, balasan itu jenis atau sejenis dengan perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Kalau amalnya itu mendoakan tambahnya kasih sayang, maka balasannya juga kasih sayang, dan bukan hanya satu kasih sayang. Jangankan 10 kasih sayang Allah yang dibalaskan, satu saja kasih sayang Allah pada kita karena kita baca sholawat, cukuplah sudah untuk sebuah kehidupan di dunia ini. Cukup, apalagi 10, apalagi berlipat-lipat. Hadis ini mendorong agar kita sering-sering baca sholawat, ya, memperbanyak baca sholawat. Di samping faedahnya yang luar biasa, ada beberapa kitab khusus menerangkan faedah-faedah daripada sholawat. Allah sendiri dalam Al-Quran baca sholawat, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada orang bertanya pada salah satu ulama. Pertanyaannya begini, saat ini Allah sedang apa ya? Saat ini Allah sedang apa? Dijawab, kemarin, saat ini, yang akan datang, dan selamanya tanpa ada henti-hentinya Allah bersolawat kepada Nabi. Ya. Jadi sejak awal tanpa permulaan, saat dan sekarang ini, dan yang akan datang tanpa ada batasan, Allah selalu membaca sholawat. Apa dalilnya? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi di situ ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sudahlah, baca sholawat itu saja, tanpa ijazah-ijazahan. Kalau yakin, ya, penuh dengan mahabbah, akan keluar maziyah dan khosais daripada sholat. Itu daripada kebaikan. Apalagi di sini dosa-dosanya dilebur. 10 dosa, 10 kejelekan minimal itu. Ya. Pokoknya hasanatnya sampai berapa? Kalau hasanat sampai 1000 ya 1000 kejelekan. Kan otomatis itu. Kalau kebaikan ini bisa menghapus dan derajatnya diangkat 10 derajat, ya, dan bisa lebih ditambahi lagi, dikembalikan
bacaan sholawat itu semisalnya. Ini ya. Lalu kemarin keterangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah makanan yang ditaruh di kendil ya, dipanci oleh malaikat Jibril. Makanan itu makanan surga. Tentu kita tidak bisa mengukur dengan makanan dunia, ya, dengan makanan dunia. Lalu di situ diterangkan setelah makan mencicipi diberi kekuatan seperti kekuatan 40. Nah ini perlu saya jelaskan. 40 ini rojulan fil jima bukan 40 orang di dunia, tapi 40 orang di surga. Padahal satu orang ahli surga itu kemampuannya sama dengan 100 orang. Ya. Satu orang ahli surga kemampuannya sama dengan 100 orang. Tinggal mengkalikan saja. Kalau 100 kali 40 berapa? Ya. 100 kali 40 berapa? 4000. Kalau Nabiullah Sulaiman memiliki istri sampai 1000, tetap Rasulullah lebih unggul. Karena kalau dipraktekkan bisa 4000 kemampuan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah tawadhu dan tidak mengumbar ya kemampuan-kemampuan itu, dan di dalam Rasulullah memperistri beberapa istri itu bukan hanya karena kesenangan, ya, keinginan, ya, atau syahwat, tapi karena dalam rangka penyebaran Islam itu sendiri. Nah, ini biar tahu. Kalau kita tidak mendapat keterangan itu, ini kan 40, sedang Nabi Sulaiman sampai 1000. Apa keunggulannya? Nah, makanya saya katakan arba'in rajulan fil jima itu rajulan fil jannah. 40 orang di surga. Itu ada hadis yang mentaksiskan itu. Ya. Memperjelas arba'ina rajulan itu. Nah, sedangkan satu lelaki di surga kemampuannya sama dengan 100 lelaki, ya katakan di dunia ini. Berarti dan lagi makanan itu yang dibawakan dari surga, ada yang mengatakan itu bubur harisah, ya, dan lainnya, ada riwayat itu. Nah, jadi biar jelas itu masalah tentang masalah hadis itu tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani malakun birisalatin. Ata nekani ingsun sapa malakun malaikat birisalatin kelan nggawa risalah. Birisalatin kelan nggawa risalah. Ya, apa yang ditugaskan, apa yang diutus dari syariat. Minallahi risalah mau minallahi sangka Allah azza wa jal. Azza maha kuat sapa Allah, wa jal maha agung sapa Allah. Tsumma rafa'an kaliki ngangkat sapa malak rijlau ing sikili malak. Ya. Tsumma rafa'an ke ngangkat sapa malak rijlau ing sikili malak. Fa wada'anu li nyelehna sapa malak ha ing rijal faqas sama ing dhuwure langit. Ini saking besarnya malaikat. Jadi kakinya ini diangkat, ditaruh di atas langit. Kaki yang sebelah. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besarnya. Kan ada riwayat kan ufuk ini penuh. Ufuk ini penuh. Wal ukhralan ay wayadoa atau ya warijlau wal ukhralan ing sikil kang kiwa fil ardi ing bumi. Yang satu di bumi, yang satu di atas langit. Yang satu di bumi, yang satu. Lam yarfa kang orang ngangkat sapa malaikat ha ing ukhra. Jadi seperti orang yang mau naik gitu loh. Orang naik kan kaki yang satu di bawah, yang satu di atas. Nah, hadis ini
menerangkan betapa besar sosok daripada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan tugas-tugas itu tadi. Ya kita mengimankan dari segi ini, ya, dan itu dawuh Rasulullah tentu punya arti yang ilmiah, ya, penggalian ilmu pengetahuan itu bisa, ya, perbandingan dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia dengan hasil teknologi itu bisa dikomparasikan di sini. Hadis ini hadis hasan, hanya saja Imam Suyuti memberikan rumus hadis ini hadis dhaif. Ya, tapi hadis ini hasan. Wa bi'laikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani nekani ingsun sapa malakun malaikat fasallama, nuli uluk salam sapa malaikat alayya ing atase ingsun. Jadi uluk salam itu sesuatu yang umum untuk malaikat, sesuatu yang perilaku malaikat lah. Kalau ketemu salam, itu. Nazala minas sama, kang mudun sapa malakun minas sama sapa langit, lam yanzil kang durung tau mudun sapa malak qabla ing dalem sedurunge ini, qabla ing dalem sedurunge hadi nazlah. Jadi buat sendiri. Qabla ing dalem sedurunge nazlah atau hadi nazlah atau hadil marrah. Berarti ini bukan malaikat Jibril. Ya. Karena sebelumnya belum pernah turun ini malaikat ini. Ya masih ini mengucapkan salam pada Rasulullah, turun dari langit, dan sebelumnya belum pernah turun. Berarti ini bukan malaikat Jibril, malaikat yang lain. Fabasyara nulimbungaken sapa malakun ni ing ingsun. Fabasyara nulimbungaken sapa malakun ni ingsun. Fabasyara nulimbungaken sapa malakun ni ingsun. Annal Hasan setune Sayyidina Hasan wal Husain lan Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Annal Hasan sunni Hasan Sayyidina Hasan wal Husain sunni Sayyidina Husain iku Sayyidah Syababi al Jannah, pimpinan lorone para mudae ahli swarga. Pimpinan lorone pira-pira pemudae ahli swarga. Maksudnya siapa yang meninggal dalam keadaan muda, meninggalnya fi sabilillah, ya, meninggalnya dalam keadaan iman dan min ahli surga, maka yang menjadi pimpinannya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Wa anna Fatimah, langsungnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha iku sayyidatu nisa'il jannah, sayyidae pimpinane wong mulyane jeragane pira-pira wadone ahli swarga. Iku sayyidatu nisa'il jannah, pimpinan itu orang yang mulia, ya. Jeragan itu orang yang mulia, bendoro, ya. Sayyidatu nisa'il jannah, pimpinane pira-pira wadone al swarga. Hadis ini menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah lebih utama daripada Sayyidah Maryam, ya. Lebih utama daripada Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Rawi Ibnu Asakir an Hudzaifah bin Yaman, Rawi Ibnu Asakir an Hudzaifah bin Yaman. Hadisnya ini menurut Imam Suyuti lafadznya sahih, ya, lafadznya sahih. Tapi dari segi sanad Imam Suyuti tidak membicarakan, ya. Imam Suyuti tidak membicarakan. Tapi min haitsul matni atau matan hadis ini sahih. Tapi ada riwayat juga dari Imam Nasa'i, Imam Hakim, dan diakui oleh Imam Az-Zahabi. Diakui oleh Imam Az-Zahabi. Kalau sudah Imam Az-Zahabi ini mengakui hadis atau riwayat sebuah hadis,
Berarti hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Imam Adz-Dzahabi itu ulama yang teliti, yang ketat ya dalam penilaian riwayat-riwayat hadis. Jadi kalau ini sudah diakui oleh Imam Adz-Dzahabi ya sudah. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Sayyidina Hasan dan Husain. Ya. Tentu selain Nabi dan Rasul. Ya. Selain Nabi dan Rasul. Beliau menjadi pimpinan para pemuda Ahlul Jannah. Pemuda ini ya bisa usia sampai 55 tahun. Bahkan ada mengatakan sampai 65 tahun. WHO sendiri sudah mulai menaikkan definisi atau batasan pemuda. Kalau dulu kan sekitar 30-35, paling tinggi 40. Sekarang enggak naik 55. Masih disebut pemuda. Itu ketetapan dari WHO. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittabi'ul ulama fa innam surujud dunya wa masabiqul akhirah. Rafa'a an Anas hadisun dhaif. Ittabi'u padha manut sira kabeh. Ittiba ya yang kita sering mendengar itba itu ittiba yang benar. Ya. Kalau itba itu ya artinya ikut, tapi ikut yang setengah matang enggak. Kalau ittiba betul-betul berupaya untuk mengikuti. Makanya ayatnya fattabi'uni. Ya. Jadi mubalaghah, ada mubalaghah di situ. Ittabi'u padha manuta sira kabeh, manut dan melakukan, mempraktekkan. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al ulama ing para ulama. Tentu ulama yang amilina bi ulumihim. Termasuk sering mujalasa dengan beliau, sering menginginkan petunjuk-petunjuk beliau ulama dalam menghadapi segala hal. Fa inna mengusai ulama iku surujud dunya, pira-pira lampune dunya. Iku surujud dunya, pira-pira lampune dunya. Wa masabiqul akhirah lan tegese pira-pira lampune akhirat. Lan pira-pira lampune akhirat. Surut dan misbah itu sama. Ya. Surut itu jamaknya sirot. Masabih jamaknya misbah. Arti daripada sirot dan misbah itu sama. Nah, kenapa di sini kok ada surut, ada itu litafannun. Kalau kita ngaji beberapa kitab sar, ada istilah tafannun biar macam-macam lah. Nah, tapi tentu ada perbedaan. Ada yang mengatakan misbah itu lampu yang lebih terang dan lebih besar daripada sirot. Nah, sehingga sangat cocok munasabah ya sebagai lampu akhirat, karena akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia. Akhirat itu lebih luas daripada, bukan apa-apanya dunia kalau dibanding akhirat. Maka sangat layak ya, sangat layak kalau kata surut untuk dunia, kata masobih untuk akhirat. Ini munasabah sekali. Memang artinya secara lughat sama, tapi kalau kita kembangkan ada perbedaan. Misbah lampu yang besar, yang lebih terang. Kalau sirot ya lampu yang terang, cukup terang. Ini riwayat Fa'ra an Anas hadis dhaif. Perintah Rasulullah SAW kepada kita semuanya, pada umat, agar kita ini mengikuti ulama, bukan mengikuti yang lain. Karena ulama itu warasatul anbiya. Ya. Baik dalam segala bidang. Bidang apa saja. Karena tentu ulama ini pewaris nabi. Kalau nabinya begitu lengkap ilmunya, pengetahuannya, ulama mestinya ya seperti itu. Dan memang yang diperintahkan untuk diikuti itu ulama al-amilin. Ulama yang betul-betul menjadi pewarisnya para nabi.
dalam segala hal kehidupan apapun, ukhrawiyah, dunyawiyah, ini termasuk diperintahkan. Jangan sampai kita ini lalu, kan banyak sekali urusan ngaji, ilmu, agama, saya makmuman pada ulama, tapi urusan politik, urusan lain-lain, saya madhab lain. Ini tidak benar. Ya betul, ulamanya ini harus al-amilin, ya bukan seperti saya, seperti ya betul-betul ulama yang lengkap, ya, ulama yang lengkap, karena beliau itu pewaris Nabi, ya. Nabi mewariskan ilmu, lah dari ilmu itulah segala petunjuk. Makanya di sini semuanya surujud dunia, lampunya dunia, urusan dunia, lampunya adalah ulama, ya, baik itu muamalah dunyawiyah atau muamalah ukhrawiyah, ini ulama. Sekali lagi saya ingatkan, tentu ulama yang amilin, ya, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya. Ulama itu banyak memang. Itu di sini ulama yang al-amilina bi ulumihim, mereka itulah sebagai pewaris para nabi. Apalagi ulama ini mendapat 2 gelar di dunia sebagai surujud dunia, di akhirat sebagai masabihul akhirah. Ini tidak usah ragu-ragu, yang kita itu ulama. Salah kalau kita tidak mengikuti ulama. Apalagi saat-saat semacam ini. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi dari segi untuk nasihat, untuk moral, ya, perilaku hidup, itu tetap bisa dipakai, bisa dibuat cantolan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di jam sore ada semua nanti apa yang berkenaan dengan hubungan dengan kehidupan kita, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar itu ada semua di sini. Cuma babnya ini yang harus sabar memang, ketemunya kapan ya. Memang ilmu harus sabar. Harus sabar. Atatkumul maniyah. Atatkum nekani kung sira kabeh apal maniyatu pati. Rotibatan hali tetep, rotibatan hali tetep, lazimatun tur, lazim, wajib atau ya sama sebenarnya artinya, tapi rotibah lazimah ini ada perbedaan sedikit. Rotibah ini selalu lengket ya. Makanya ada sholat sunat rawatib itu kan, qabliyah ba'diyah itu selalu melengket, membuntuti terus secara tertib maksudnya. Kalau lazimah ini ya semacam otomatis seperti itu, semacam otomatis. Rotibatan hale tetap, ya mantap lah namanya, tetap lazimatan tur netepi, lazimatan tur netepi. Imma bisyaqawatin ana kelane kelawan ciloko, imma bisyaqawatin ana kalane kelawan ciloko yakni suul khotimah, wa imma bisa'adatin lan ana kalane kelawan bejo husnul khotimah, mati yang syaqawah, mati yang suul khotimah, dan mati yang sa'adah, mati yang husnul khotimah. Rawabinu Abi Dunya fi dzikril maut, dalam kitab dzikril maut, raw tahwil raw hakba an Zaid bin Sulami, kedua-duanya yakni Hakba dan Ibnu Abi Dunya an Zaid bin Sulami sangka Zaid bin Said sapa Syekh Zaid bin Sulami sapa Zaid As-Sulami mursalan halir bahwa hadis mursal.
mursalan hale rupa hadis mursal. Dhaif ya, hadis mursal ini dhaif. Cuman hadis ini ada beberapa syawahid, penguat, ya, pendukung. Nah, sehingga kedhaifannya naik. Ya, derajatnya ini bisa naik. Hadis ini mengingatkan kita, ya, bahwa dunia ini sementara. Dunia ini tidak lama. Sudah terbukti siapa dulu yang muncul menjadi lakon, gentayangan di permukaan bumi, yang menjadi idola dari semuanya, yang selalu dibangga-banggakan kehidupannya, kehadirannya, yang kuat dan perkasa, ya, tiba-tiba lenyap. Ya. Bisa tiba-tiba lenyapnya, bisa melalui sakit yang lama atau yang sebentar, apalagi di saat-saat COVID-19 ini. Banyak korban-korban berjatuhan, banyak yang sudah kapundhut, baik itu dari kalangan ulama dan kalangan para tokoh pembesar yang kemarin segar bugar tiba-tiba ada berita dia telah meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang selalu memperhatikan perilaku para sahabat-sahabatnya. Kalau dilihat sahabatnya ini kok ada sedikit euforia, kesenangan, entah tertawa atau apa. Ya, walaupun melihatnya tidak berhadapan, karena para sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau berhadapan dengan Rasulullah itu seperti orang yang tidak berani bergerak. Ya, bahkan kalau disayat dagingnya tidak keluar darah, saking takzimnya kepada Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah sangat waspada, walaupun tidak dia di hadratnya, tidak di hadapannya, Rasulullah tahu. Apalagi beliau dikontrol atau terkontrol oleh wahyu. Jadi kapan sahabat itu mungkin agak sedikit kendu, ingat akhiratnya, maka Rasulullah mengingatkan dengan kematian, atat kumul maniyah, rotibatan lazimatan. Ini Rasul mengingatkan sahabat-sahabat, pasti akan datang kematian, baik secara tertib, ya, tertib dan pasti, atau otomatis. Ya. Kalian tidak akan bisa lari dari sebuah kematian. Dan itu bukti sampai sekarang tidak ada yang bisa menyangkal. Semuanya akan mati. Siapapun yang merasa kuat, mati. Ya. Oleh karena tidak usah kita terlalu marah atau terlalu ngoyo. Nanti pada gilirannya, umpama ada seseorang yang kita tidak senang, dia menjadi pemimpin atau penguasa, kita tidak senang, ya sabar, nanti waktunya akan. Tapi kalau ada kesempatan berikhtiar untuk mencari pemimpin yang terbaik, ya itu sebuah kewajiban kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, daripada nanti melakukan terjadi sebuah fitnah, ya, nah ini ya kita biarkan. Semua itu ada batasnya, ada masanya. Lalu kematian ini dibagi dua, ada kematian yang su'ul khatimah, ada kematian yang husnul khatimah. Kenapa Rasulullah menerangkan bisa kawatin, imma bisa kawatin wa imma bisa adatin? Agar kita mencari yang pilihan itu tadi. Kalau syakawah, semua tidak ingin mati yang syakawah. Semua tidak ingin mati yang su'ul khatimah. Coba hampir di grup-grup WA atau pemberitaan-pemberitaan manakah ada meninggal, doanya semoga husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Bahkan ada yang yakin husnul khatimah. Tidak ada yang menyatakan su'ul khatimah. Ya. Nah tentu di sini Rasulullah menerangkan su'ul khatimah dan husnul khatimah. Ya.
faham atau mafhum dari syaqawah dan sa'adah ini, artinya Rasulullah mendorong agar kita ingat kematian dan selalu mengisi amalan-amalan untuk bekal kematian itu agar kita terpilih masuk pada kelompok yang sa'adah. Rasulullah tidak akan senang dan tidak memerintahkan umatnya menjadi umat yang syaqawah. Umatnya ya umat yang sa'adah. Walaupun beliau menerangkan ini, dua-duanya ini diterangkan. Tentu itu ya, kemauan Rasulullah SAW agar kita ini sa'adah. Lalu kenapa syaqawah kok disebut lebih dulu? Kok kalau memang sa'adah yang diharapkan Rasulullah pada umatnya, tapi Rasulullah kok nyebutnya bisa kawatin lebih dulu daripada bisa adatin. Ya, biasanya barang yang disebut dulu itu ada keistimewaan atau ada apa. Ya. Seperti ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah zat yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan. Lafal maut disebut dulu. Itu memberitahu bahwa maut itu nikmat. Tapi banyak orang yang takut. Banyak orang, padahal maut itu ketemu amal. Kalau amalnya sudah banyak pahalanya, segera ketemu. Dan ketemu dengan zat yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nikmat, ya, cuma itulah kita sudah terlalu banyak di luar jalan yang sebenarnya, sehingga seakan-akan kematian itu menakutkan. Ya memang betul, kematian itu bisa dengan keluarga, bisa dengan kekasihnya, bisa dengan anak-anaknya, bisa dengan handai tolannya. Itu, tapi kan semua itu menjadikan ruwet di dalam kehidupan. Rasulullah menyebut bisa kawatin lebih dulu itu karena ini mengisyaratkan orang yang su'ul khotimah itu lebih banyak jumlahnya daripada yang husnul khotimah. Makanya disebut lebih dulu. Jadi jangan sampai ditambah-tambah lagi gitu lah. Ini yang mati su'ul khotimah lebih banyak daripada yang mati yang husnul khotimah. Ini perlu difahami. Kenapa Rasulullah kok nyebut imma bisa kawatin lebih dulu daripada imma bisa adatin. Syaqawah itu sudah jelek lah. Beda dengan ayat al-mauta wal hayata. Itu maut itu ada kenikmatan. Tapi kalau syaqawah ini semua akan menghindar. Tapi Rasulullah, karena tadi sudah kita terangkan, Nabi yang selalu terkontrol oleh wahyu, tahu bahwa umat ini lebih banyak syaqawahnya daripada sa'adahnya. Maka syaqawah didahulukan. Biar dihindari. Biar dihindari. Nah, ini faedah makna-makna rahasia daripada di hadis. Karena apa? Kalau dawuh Rasulullah tentu balaghahnya, ya, keindahan kata-katanya, pilihan-pilihan kalimatnya itu sudah di atas rata-rata manusia. Artinya bukan kemampuan manusia. Jadi sebetulnya mudah kalau kita membedakan hadis maudhu' dan hadis yang beneran hadis. Itu dari susunan kata itu sudah bisa berbeda. Ya, sudah beda. Nah, hadis ini hadis mursal, tapi ada syawahid sehingga memperkuat hadis ini. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha az-zakah rawta'sin an Anasin, hadisun sahih. Tapi Imam Suyuti memberi rumus hadis hasan. Menurut Al-Hafidh Al-Iraqi, hadis ini hadis sahih.
Ittajiru padha dagangno sira kabeh. Ittajiru padha dagangno sira kabeh fi amwalil yatama ing dalem pira-pira bondone anak yatim. La takulu kang ora bakal mangan ha ing amwal yatama apa zakatul zakat. Atau di sini menyimpan menakdirkan ya, sehingga bacanya la takulaha az-zakat. Aili Allah takulaha az-zakat. Tapi Muhammad tidak ya seperti tadi, la takulu kang ora bakal mangan, ora bakal ngentekno, grogoti ha ing amwal yatama apa zakatul zakat. Rawi Taksin an Anas hadisun sahih. Khitab ini dawuh ya. Dawuh perintah amar ya. Ini dawuhnya, makmurnya orang yang diperintah adalah para auliaul yatama, wali-wali anak yatim atau orang yang sedang mengurusi urusan anak yatim, termasuk harta benda anak yatim. Orang yang diserai, dititipi untuk ngurus anak yatim. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah agar hati-hati mengelola keuangan anak yatim. Jangan sampai keuangan anak yatim ini tergerus, habis karena setiap tahun kena potong zakat terus. Berarti zakat itu juga bisa mengenai harta anak yatim. Zakat itu bisa mengenai harta anak yatim. Oleh karena itu, agar kelangsungan hidup anak yatim, pendidikannya ini bisa terus berlangsung, para wali-wali anak yatim terus bisa mengelola, memperdagangkan yang kira-kira menguntungkan. Ya. Jangan sampai perdagangannya ini perdagangan yang untung-untungan. Ya, yang untung-untungan, jangan sampai. Dagang yang aman, yang menguntungkan. Agar harta anak bertahan. Ya, tidak tergerus, tidak tergerogoti oleh zakat. Karena zakat ini juga bisa mengena harta anak yatim. Ya, bisa mengenai hartanya anak yatim. Nah, yatim itu siapa? Lah ini ya banyak yang salah kaprah. Yatim itu seorang anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Usianya belum baligh. Jadi anak-anak yang ditinggal bapaknya dalam keadaan belum baligh itulah anak yatim. Ya. Anak yatim. Kalau ditinggal ibunya bukan anak yatim. Karena ini jumhur. Ada yang mengatakan anak yang ditinggal ibunya juga yatim tapi kecil. Tapi yang mayoritas jumhur hampir sepakat yang dimaksud yatim itu anak yang ditinggal bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Kalau sudah usia 15 tahun bukan yatim. Nah, ini banyak terjadi. Katanya anak yatim tapi gede-gede dia. Sudah dewasa. Ini ya. Jadi itu ya salah kaprah. Kalau memang mereka itu sudah melampaui usia baligh, ya sudah bukan nama yatim. Tapi kalau belum bisa mandiri, ya minal fuqara wal masakin. Jadi pengelola ini tidak mentasarufkannya, memberi infak atas nama fuqara masakin, bukan atas nama anak yatim. Bukan atas nama anak yatim. Nah, ini ya. Jadi ini ada perintah. Jadi termasuk kekayaan masjid. Kekayaan masjid itu tuh jangan sampai berkurang. Kalau bisa terus berkembang. Karena amwalul masajid atau malul masjid itu sama dengan malul yatim itu kan. Harus dipertahankan.
tentu dengan kehati-hatian. Jangan sampai diinvestasikan ke yang ya tidak jelas, banyak ruginya dan lain sebagainya. Wabilai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Rautokba an Abi Darda. Atuhibbu ana to demen sira, karep sira. Atuhibbu ana to demen sira to karep sira ayaline to lembut. Gampang apa kal buka ati ira, gak atos-atos. Ayalina yen to gamoh, gampang, lemes apa kal buka ati ira. Watu drikane ento nemu sira hajataka ing kebutuhan ira. Mendapatkan hasil hajat-hajatnya. Irham melasono sira al yatima ing anak yatim, yaitu anak yang tadi itu. Irham melasono sira al yatima ing yatim. Wamsah lan ngusapo sira ra'sahu ing sirahe anak yatim. Maksudnya kasih sayang. Bukan praktek ngelus sirat tok, ya. Tidak cukup itu, harus dengan ada kasih sayang. Wa at'im lan awil pangan sira ing yatim minta amika sangka jenis panganan ira. Nek awak mangan daging, ya beri daging apa yang kamu makan. Nek ngono, kalau begitu yalin mongko bakal lembut, lemes. Yalin mongko bakal lemes atau lembut apa kal buka ati ira. Wa tudrik lan bakal nemu sira hajataka ing kebutuhan ira. Hajat ing hajat ira. Rautokba an Abi Darda. Ini musannaf tidak, Imam Suyuti tidak menjelaskan derajatnya, tapi bagus. Nah, ini kalau kita analisa hadis ini menunjukkan bahwa ada sebuah anugerah rezeki yang di luar kebiasaan. Sehingga kalau kita betul-betul memahami ajaran agama, untuk mendapatkan sebuah rezeki tidak ngoyo hanya rezeki zahir, tapi ada rezeki-rezeki yang justru itu menjadi bagian terbesar daripada umat Islam. Ada rezeki yang min haitsu la yahtasib itu tadi. Coba kita analisa, ini ada perintah, Rasul perintah, adakah kamu menginginkan hatimu lembut, hajat-hajatmu dimudahkan dan berhasil sukses? Gampang, kasih sayangi anak yatim, beri santunan, beri kasih sayang, ya. Berbuat baiklah kepada dia. Berbuat baik itu ya memberi, ya memaafkan, ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan usaplah kepalanya. Yang dimaksud adalah kasih sayang itu tadi. Tidak cukup hanya itu kan hanya perlambang saja. Ya tetap kita lakukan mengusap kepala anak yatim, tapi harus diikuti dengan kasih sayang. Kalau kalian makan jenis tertentu, ya berikan pada anak yatim makanan jenis itu. Jangan sampai yang enak-enak kamu makan, yang tidak enak diberikan anak yatim. Itu kan sama dengan istilah guyonan juko ajam mudinah, juko tempe kancana. Ya. Jadi ikan ayam itu untuk jeragannya katakan, tapi tempe untuk buruhnya, untuk bawahannya. Jangan sampai sama-sama. Kalau itu diperbuat,
maka hati ini, pelaku hati ini akan lembut dan hajat-hajatnya akan hasil. Nah, ini hajat-hajat akan hasil dengan cara memberikan kasih sayang. Ini rezeki yang min haitsu la yahtasib. Rezeki-rezeki yang jadi jaminan Allah. Dan sebetulnya kita harus mencari rezeki yang seperti itu. Tidak perlu ngoyo-ngoyo dengan rezeki yang Allah sudah memberi jaminan. Kita perlu ngoyo terhadap rezeki yang Allah tidak memberi jaminan. Atau apa yang bukan jaminan kita, tapi kita harus seperti itu. Kita harus berhasil seperti itu. Tapi tidak ada jaminan, itu yang mestinya Tapi kalau rezeki itu sudah jaminan Allah. Ya tetap ikhtiar, diwajibkan kita kerja. Kalau buruh ya bagaimana disiplin bekerjanya, jangan sampai mencuri waktu, korupsi kesempatan. Pegawai jangan sampai korupsi. Ya, melayani para umat ya sesuai dengan tugas-tugasnya. Jangan sampai ada istilah kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Ya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dipermudah? Ini banyak sekali. Itu banyak orang-orang. Katanya ini ceperan, katanya ini rezeki. Ya itu salah. Gajimu ya sudah ditentukan. Kalau mencari ceperan-ceperan seperti itu haram itu. Di luar daripada apalagi menyusahkan orang lain, mestinya mendapatkan pelayanan cepat malah tertunda-tunda. Bisa cepat ekspres kalau ada tambahan-tambahannya. Nah ini ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Hampir umat Islam di Indonesia termasuk saya dan ini sepertinya belum mendapatkan bagian daripada rezeki yang min haitsu la yahtasib ini. Ada kesalahan apa kira-kira? Ya mungkin itu tadi, terlalu kepentingan dunianya terlalu. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadallahu Ibrahim khalila. Ittakhada gawe to mundut sapa Allah Ibrahim Nabiullah Ibrahim khalila ing kekasih. Khalil itu orang yang murni, kekasih yang murni, kekasih khusus. Kekasih yang kalau manusia itu ya yang cinta murni lah. Ya, senang yang murni itu gelarnya Nabi Ibrahim ada Al-Khalil. Wa Musa lan ing Nabi Musa najian ing nabi kang munajat marang Allah, kang matur-matur marang Allah. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 164 wa kallamallahu Musa taklima. Jadi najiyah sini isim fa'il yang bermakna al-munaji, orang yang matur. Jadi orang yang dapat gelar kalimullah, orang yang matur pada Allah ya, adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini dua gelar yang luar biasa. Wattakhadalan gawe dan dadekaken sapa Allah mundut soone ingsun habiban ing habib. Justru untuk Nabi diberi gelar Habib. Nabi Ibrahim Khalil, Nabi Musa Najiyun atau Kalimun, Nabi Muhammad SAW Habibun. Habib fa'ilun bermakna maf'ul. Ya. Lalu di mana keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Di hadis selanjutnya kalau tidak salah. Di selanjutnya hadis wa izzati tsumma qala jawab Allah. Tsumma qala jawab wa izzati demi kekuatan ingsun. Wa izzati lan demi kekuatan ingsun wa jalali lan keagungan ingsun la uthiranna yakti milih teman ingsun ton disi akan teman ingsun
La uthirana yakti milih temen ingsun habibi ing kekasih ingsun Habib ala khalili ngalaken ing atase khalil ingsun, kekasih ingsun. Sama-sama kekasih, cuma Habib lebih unggul daripada Khalil. Ya, artinya keutamaan Nabi Muhammad lebih unggul mengungguli Nabi Ibrahim. Wa najiyi lan ing atase wong matur ingsun, nabi kang matur ingsun yaiku Nabi Musa. Jadi Nabiullah Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Habib itu lebih utama daripada gelar yang dimiliki Nabi Ibrahim yang gelar Khalil dan gelar yang dimiliki oleh Nabi Musa yang mendapat gelar Najiyun atau Kalimullah. Ini hadis ya, Rauhaba an Abi Hurairah. Memang hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Cuman ada beberapa riwayat perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Saya terangkan. Lalu apa perbedaan antara Habib, Khalil dan Najiyun atau Kalimullah? Dan kan ada hadis yang melarang agar kita jangan saling mengunggulkan para anbiya. Ada la tufadilu bainal anbiya, ada hadisnya. Jangan kalian saling mengunggulkan antara para anbiya. Nabi sendiri melarang. Tapi di sini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi lebih unggul daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maka Rasulullah melarang. Jawabannya ada yang mengatakan Rasulullah melarang la tufadilu bainal anbiya itu sebelum Allah memberitahu dengan dalam hadis seperti hadis ini kalau Nabi Muhammad itu lebih unggul dengan mendapat gelar Habib daripada Nabi Ibrahim yang mendapat gelar Khalil. Jadi sebelum ada pemberitahuan kalau Nabi Muhammad ini untuk orang nabi per nabi ya. Jadi untuk nabi per nabi bukan antar nubuahnya, antara kenabian dan kerasulan. Kalau kenabian itu satu, tidak ada. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sama, nubuahnya sama. Fi haddin sawa, dalam batas yang sama, dalam definisi kriteria yang sama. Tapi orang per orangnya ini bisa berbeda-beda. Hadis ini nyata-nyata menunjukkan Nabi Muhammad itu lebih unggul dari Nabi Ibrahim. Jadi hadis la tufadilu bainal anbiya itu jawaban pertama itu sebelum Nabi diberitahu kalau beliau mendapat gelar Habibullah. Habib. Ya. Ini. Yang kedua bisa juga larangan itu kalau sampai membuat rendah atau merendahkan Nabi yang lain. Nabi Muhammad itu lebih unggul Nabi Ibrahim misalnya. Lalu di situ ada nilai-nilai merendahkan. Nah ini yang dilarang. Tidak apa-apa kita mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih unggul Nabi Ibrahim. Tapi tetap kita juga mengagungkan, memuliakan, menghormati, mengutamakan juga Nabi Ibrahim. Kalau sampai membedakan lalu Nabi Ibrahim dianggap rendah, termasuk Nabi Musa, lah ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Lalu jauh Rasulullah la tufadilu bainal anbiya itu juga memberikan arti yang dilarang itu mengunggul-unggulkan antara kenabian dan kerasulan. Itu yang dilarang karena kenabian Rasul sama. Ya, Nabi dan Rasulnya yang bisa berbeda. Tapi walaupun seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tetap menjalankan dan menampakkan sifat ketawaduannya, rendah hatinya, itu. Ya. Jadi tetap tidak ada persaingan di dalam para anbiya dan para rasul. Di samping itu walaupun Nabi Muhammad mendapat gelar Habib, tapi sebetulnya Nabi Muhammad juga mendapat gelar Khalil juga.
Nah, kelebihannya Nabi dapat tambahan Habib. Itulah beberapa hal tentang perbedaan Khalil, Habib, dan Najiyun. Ya. Makanya banyak ayat Al-Quran yang menerangkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu Muhammad dan tidak akan marah atau membencimu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hal-hal yang istimewa bagi Nabi besar Muhammad SAW itu sebagai bukti kalau Nabi Muhammad orang per orangnya itu memang lebih utama daripada para anbiya, tanpa kita mengecilkan keutamaan para nabi-nabi yang tetap Nabi kita utamakan. Cuma itulah dari orang per orang Nabi Muhammad, karena sebagai Nabi terakhir, Nabi yang mengayai semua risalah nabawiyah yang dulu-dulu itu semua dalam rangkuman, tentu layak beliau mendapat keutamaan seperti itu. Demikian hadis yang ke-99, ittakhadhu as-sarawilat wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولدينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد السسور والحمد للإله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفردي قد آذن نكي بالبلد وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج نحن بالله والحبيب المقرب بهما عز نسلنا لا بجاه ومنسب كل من رمز لنا من قريب وأجنبي سيفنا قالنا حسبنا الله والنبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.